Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat berjumpa kembali dalam program kuliah terbuka ITS, Eleos Theological School. Saya, Erna Dumais dari Sydney, Australia yang akan memandu acara ini. Topik yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah sekte sesat, yaitu saksi-saksi Yehova. Saudara-saudara, saksi-saksi Yehova atau Jehovah Witnesses adalah organisasi yang besar dengan jumlah pengikut yang saat ini mencapai 8,6 juta jiwa di seluruh dunia. Kelompok ini dikendalikan dari Amerika Serikat, yaitu Warwick, New York, dan segala pusat organisasi ini. Saksi-saksi Yehova atau Jehovah Witnesses sangat terkenal dengan metode penyebaran ajarannya melalui door to door atau datang ke rumah orang untuk mengetuk rumah orang dan menawarkan ajarannya. Kelompok ini sangat mudah ditemukan di sudut-sudut jalan, membagikan traktat atau buku-buku yang berisi ajaran mereka. Mengapa mereka begitu giat melakukan penyebaran ajaran ini? Karena mereka percaya bahwa sebentar lagi dunia yang kita tinggali ini akan dihancurkan melalui perang Harmagedon, dan setelah itu Tuhan mendirikan kerajaannya di bumi ini. Hanya orang-orang percaya kepada saksi Yehova saja yang bisa mengikuti, yang bisa memasuki kerajaan Allah ini, saudara-saudara. Yang mereka maksud dunia ini akan hancur segera, memang betul-betul akan hancur segera, bisa minggu depan. Oleh sebab itu mereka dengan giat berusaha untuk memanggil agar orang lain mengikuti ajaran saksi-saksi Yehova. Saudara-saudara, apa benar pendapat mereka? Kita akan membahasnya bersama narasumber Bapak Wanda Dumais. Silakan Bapak Wanda Dumais untuk mengenai satu ini. Baik, terima kasih. Sebelum kita akan membahasnya, saya ingin memutarkan klip ya supaya Anda bisa melihat dulu sedikit dari latar belakang saksi Yehova ini. So, what do you know of the doom awaiting this planet? Oh, well, as witnesses, we believe that the end of the world is approaching, and that only 144,000 people will be saved to reign. I do not believe it will be that many. No, the Bible clearly states 144,000 will be saved to reign. That is a very optimistic estimate, considering the primitive weapons the Earth people will use for their defense. Some Earth weapons are not so useless. Mebs, drop it. Well, when the time comes, no weapon of this Earth shall avail mankind. Correct. Where are you people from? France. We come from France. But we are American citizens now. Do you have proof? Proof? I'm going over to Christina's. She's going to give me a ride to the dance, so I'll see you there. All right. I take it your daughter was born here. Yes. She is native to your country. Et vous le parlez encore ici en Amérique? Oui, absolument. Mais c'est difficile à pratiquer dans cette ville. Il n'y a pas beaucoup de français continental ici à New Jersey. Et vous aussi? Oui, j'en parle souvent avec mes amis francophones. Mangez-vous des cuisses de grenouille? Oui, de temps en temps. Il y a un restaurant. Connaissez-vous le restaurant qui s'appelle Le Grenier? Scarlet, Matillion, Belda. Scarlet, Matillion, Belda. Près de Paramus. Beldar, phone for you. Tell the caller that I will return his call at my next earliest convenience. No, Beldar. The big phone. The big phone. I hope that you humans have enjoyed your visit. Come again now. You are leaving. We haven't finished. How did you arrive in I this think country? you are finished. Thank you for coming. I don't think they bought it, sir. Oh, you just can't talk religion with some people.
Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu klip yang bisa saya tunjukkan ya. Baru saja saya buka. Tadi sebenarnya itu adalah klip dari movie yang berjudul Coneheads ya. Tapi ada beberapa petunjuk yang bisa kita dengar dari movie tersebut, yaitu pertama kita lihat ada 2 saksi Yehova atau mereka biasa sebutkan witnesses, begitu ya. Jadi disingkat. Jadi Jehovah Witnesses itu atau JW itu mereka itu jadi disebut juga nama pendeknya adalah JW atau biasa dipanggil juga witnesses. Nah, mereka dalam penyebarannya atau penyebaran ajarannya tadi sudah disinggung oleh Bu Erna bahwa mereka itu door to door. Dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah, betul sekali. Ini mereka lakukan karena mereka punya keyakinan bahwa orang-orang yang berada di saksi Yehova itu adalah kelompok 144.000 orang yang dipilih oleh Tuhan. Itu adanya di Wahyu pasal 7 ya. Jadi kalau saudara mau belajar tentang Wahyu, saudara bisa ikut kelas Wahyu. Setiap hari Minggu jam 9 malam Sydney. Jam Kami 9 malam Sydney, betul. Eksegesis kitab Wahyu dari Wahyu pasal 1 sampai nanti sampai akhir. Sampai selesai sampai ya. Selesai. Nah, jadi ini ditafsirkan oleh saksi Yehova hanya 144.000 orang yang bisa istilahnya selamat itu adalah orang-orang saksi Yehova. Nah, orang-orang saksi Yehova ini begitu bergiat untuk menarik orang ke dalam organisasi mereka. Nah, sekarang kita akan melihatnya secara lebih dalam lagi. Siapa itu saksi Yehova? Saudara akan temukan mereka itu datang ke rumah-rumah, membagikan traktat-traktat, brosur-brosur. Saya juga pernah melihat mereka membagikan brosur-brosur itu di jalan-jalan. Kalau di Sydney ini pagi-pagi sekali mereka membagikan di halte bus, halte bus gitu. Jadi di sudut-sudut jalan ya, mereka ada tempat umum di publik. Tempat umum. Mereka punya keberanian untuk memberitahukan ajaran mereka. Nah, nanti saya akan beritahukan siapa mereka, lalu saya akan beritahukan trik-trik apa yang harus kita lakukan untuk menangkal ajaran mereka. Jadi, bagaimana caranya kita mengajukan pertanyaan yang mereka tidak bisa jawab. Begitu. Kita tidak perlu hindari mereka, kita harus konfrontasi mereka. Lalu ada trik tertentu yang akan saya beritahukan. Baik. Kita menyapa dulu. Iya, tapi sebelumnya saya mau menyapa yang teman-teman yang sudah bergabung melalui Zoom service di studio. Ada Ibu Christine Batam. Selamat datang Ibu Christine. Apa kabarnya? Kabar baik tentu dia. Kemudian ada Pak Ferry Gunawan di Sydney. Selamat datang Pak Ferry. Kemudian ada Ibu Marcella Surentu yang ada di Manado. Terima kasih Ibu sudah bergabung dengan program ini. Selamat datang. Ada juga Pak Remer yang ada di Sukabumi. Selamat datang dan terima kasih sudah bergabung dengan program ini. Ada juga Ibu Oike Abram yang ada di Balikpapan. Selamat datang Ibu. Ya, senang.
Ya, terima kasih. Saya juga mau menyapa teman-teman yang ada di Facebook, live di Facebook. Ada Pak Ulpa Wanto Tandipulo yang ada di Jayapura. Beliau berkata, hadir Pak Pendeta, terima kasih. Ada juga Jessie Gloria Abraham yang ada di Sydney. Dia juga berkata, aku baru datang. Terima kasih, Jessie. Aku baru didatangi maksudnya. Aku baru didatangi. Nah, ini bagus. Nanti kita bahas. Nah, terus. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan Jessie bertanya. Baru didatangi sama saksi. Kepada Pak saksi Wanda, ya, Jessie. Kemudian ada Bu Christine hadir juga. Ada Bu Oike. Ada Pak Yos Makalo. Ya, yang di Jakarta. ada di Jakarta. Terima kasih. Pak Ren yang ada di Surabaya juga sudah bergabung. Juga ada Ibu Angelina Dumais yang ada di Kasar. Beliau berkata, mantap Kasar Minut hadir Bapak Ibu. Saksi-saksi yang paling rajin berkeliling rumah mencari mangsa-mangsa. Demikian Bu Angelina Dumais berkata. Kemudian ada juga Pak David Samuel di Surabaya, hadir Pastor Wanda Dumais. Ada juga Pak Andreas Tampu Bolon. Dari Pekanbaru dia. Dari Pekanbaru, Riau Pekanbaru ya. Kemudian ada Ibu Meti Sompotan yang ada di Tembagapura. Terima kasih Ibu. Oke. Kalau Pak Andreas Tampu Bolon ini, saya lihat dia punya postingan waktu itu dia post mengenai Pendeta Abraham Lalamenti, katanya dosennya. Itu teman saya itu Pak Andreas ya. Abraham Lalamenti waktu masih muda kita. Sebelum dia nikah kita berteman sama-sama, tapi sudah kehilangan kontak dan beliau sudah dipanggil Tuhan 1 minggu yang lalu kalau nggak salah. Baik, kalau begitu, lalu tadi ada Ibu Meti Sompotan ya di Tembagapura. Oke. Kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin ini juga merupakan unek-unek saudara yang untuk siapa itu sebenarnya saksi Yehova itu. Saya mau bertanya kepada Pak Wanda, bisa dijelaskan Pak sebenarnya saksi-saksi Yehova itu? Ya, siapa sebenarnya mereka? Siapa sebenarnya mereka? Baik. Jati diri mereka. Baik, saya akan buka dulu di sini berkaitan dengan ya. Jadi rata-rata kalau kita sudah berpikir tentang saksi Yehova, di kepala kita sudah tahu siapa itu saksi Yehova, betul nggak? Tapi kita sendiri mau menjelaskan saksi Yehova itu kita bingung begitu. Banyak orang tahu siapa itu saksi Yehova, banyak orang tahu atau saksi-saksi Yehua di nama bahasa Indonesianya yang lebih tepat saksi-saksi Yehua atau Jehovah's Witnesses gitu ya. Kita tahu mereka ajarannya nggak benar, tapi apa ajaran itu? Ini yang kita sendiri tidak tahu dengan pasti. Sekarang saya mau menjelaskan sebenarnya pertama kali saksi Yehova ini berdiri namanya bukan saksi Yehova. Jadi orang ini, Charles T. Russell ini adalah cikal bakal dari orang yang kelak akan meletakkan dasar-dasar di organisasi ini. Charles Russell ini, jadi dia pertama kali mengadakan Bible study. Ya, saudara, namanya Bible study. Jadi penelaan Alkitab. Jadi beberapa orang ikut Bible study daripada Charles Russell ini sekitar tahun 1870 di Amerika ini ya. Jadi munculnya dari Amerika. Amerika banyak menghasilkan ajaran-ajaran yang sesat begitu. Hati-hati saudara ya. Jangan lihat negaranya yang besar, tapi dilihat banyak organisasi dan juga ajaran-ajaran sesat. Nah, Anda bayangkan tahun 1870 itu gerakan ini dimulai dengan namanya Gerakan Belajar Alkitab. Nah, sebenarnya kan tidak ada yang aneh belajar Alkitab.
Kita sering melakukannya, kita belajar Alkitab bersama-sama. Tapi dari awal, Charles T. Russell ini, atau T. Russell ini, dia membawa ajaran-ajaran yang bertentangan. Memang sudah dari awal dia menentang ajaran-ajaran Kristen yang umum. Maksud saya mengatakan menentang ajaran Kristen umum, dia bertentangan dengan Alkitab. Nah, uniknya sekarang saya kasih tahu. Saksi-saksi Yehova ini percaya bahwa Alkitab itu adalah wahyu Allah yang mengatur hidup mereka. Ya, satu itu ya. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Alkitab itu infallible dan ineran. Nah, ini bedanya. Kalau kita mempercayai Alkitab itu tidak pernah salah dan tidak ada kesalahan, sebaliknya saksi Yehova mempercayai Alkitab itu hanya sebuah buku scientific, ilmu pengetahuan, dan sebuah buku historis. Nah, ini awal mulanya. Jadi waktu 1870 itu mereka membentuk kelompok belajar Alkitab. Ajaran yang pertama yang diajarkan oleh Russell ini adalah apa? Adalah anti-trinitas. Anti ajaran Tritunggal. Nah, saudara, ini saya sudah bilang, kalau Anda sudah anti ajaran Tritunggal, Anda itu sesat. Tidak ada kata lain saya mau mengatakan sesat, siapapun dia. Jadi saya itu paling benci dengan orang yang ajarannya menentang Tritunggal. Kalau Anda menentang Tritunggal, silakan. Anda mau berdebat dengan saya siap. Begitu. Jadi mengapa dia menentang Tritunggal? Satu, mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Oke? Sampai sini jelas ya? Sekali lagi. Jadi ajaran dari Bible Study Movement ini awalnya belum saksi Yehova, yaitu tidak percaya Tritunggal. Mereka tidak percaya Yesus Kristus itu adalah Allah. Yang pertama itu. Yang kedua, mereka tidak percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Lalu siapa dong mereka percaya Yesus itu, Pak Wanda? Yesus itu dipercaya sebagai ciptaan Allah. Oke? Yang kedua, Roh Kudus itu dipercaya sebagai tenaga dalam, kuasa aktif, bukan pribadi Allah. Nah, ini argumentasi ini kalau saudara pegang, saudara bisa membantah mereka. Begitu ya, pegang ini argumentasi ini. Jadi, tidak percaya Tritunggal. Nanti saya akan masuk bagaimana organisasi Saksi Yehova ini terbentuk. Begitu ya. Nah, kemudian ajaran lain tadi yang sudah saya putarkan di klip, bahwa mereka percaya 144.000 orang yang disebutkan di dalam Wahyu yang adalah orang Israel yang dimeteraikan. Ini saya sudah ajarkan di kelas Wahyu. Teman-teman dari Eleos Theological School yang sudah ikut, mereka tahu siapa orang itu. Nah, dipahami bahwa orang itu 144.000 itu adalah orang-orang Israel rohani. Nah, hati-hati kalau Anda menafsir orang Israel rohani, Anda terjatuh dalam kesesatan seperti saksi Yehova. Mengapa? Akhirnya dibangunlah sebuah teori bahwa 144.000 itu khusus orang saksi Yehua atau saksi Yehova. Jadi kalau Anda tidak masuk saksi Yehova, maka Anda adalah calon-calon orang yang akan mengalami kebinasaan dalam Harmagedon. Jadi bumi ini akan dibinasakan, yaitu terjadi perang terakhir Harmagedon, maka orang-orang selain saksi Yehova akan dihancurkan Tuhan.
Itu ajaran kedua ya. Ajaran yang ketiga adalah mereka tidak percaya bahwa ada kehidupan kekal. Mereka percaya surga. Aneh juga ini. Saksi Yehova ini percaya surga itu ada. Allah tinggal di surga. Makanya mereka menamakan diri saksi-saksi Yehuwa. Bahwa Allah yang benar itu adalah Yehuwa. Yehuwa itu kan dari tetragrammaton yang sudah ikut kelas bahasa Ibrani. Dari Yod, Hei, Waw, Hei. YHWH. Jadi mereka menganggap bahwa itulah Allah yang benar. Di luar itu tidak ada Allah lain. Makanya Yesus itu adalah ciptaan. Roh Kudus itu adalah tenaga dalam. Lalu mereka bilang Allah tinggal di surga. Tapi mereka tidak percaya kehidupan yang kekal. Nah ini persoalannya. Jadi bagi saksi Yehova, kalau Anda mati itu ya habis, tidak ada lagi kehidupan yang kekal, begitu. Nah, ini kan bertabrakan dengan ajaran mereka. Lalu bagaimana kalau sudah mati? Nah, jadi ajaran mereka adalah mengajarkan bagaimana manusia mengalami kehidupan yang bahagia dan sempurna di bumi ini. Makanya mereka menafsirkan bahwa kerajaan Allah itu akan datang di bumi ini. Itulah yang dimaksud dengan surga. Jadi mereka ajarkan kepada semua keturunannya, kepada orang-orang, bahwa nanti kita akan hidup di bumi, kita akan berdampingan dengan singa, kita akan berdampingan dengan ular, dan nanti kita hidup damai. Singa tidak akan makan kita lagi, ular tidak akan mematok kita lagi, semuanya akan damai. Di mana itu terjadi? Di muka bumi ini. Begitu ya. Jadi dia tidak percaya tentang neraka otomatis. Begitu. Nah, ini kan menyangkali tentang keselamatan dari Yesus. Jadi banyak sekali ajarannya yang sebenarnya menyimpang dari Alkitab. Bukan sebenarnya, memang menyimpang dari Alkitab. Makanya kalau saya ditanyain apakah mereka ini Kristen apa bukan? Bukan Kristen mereka. Kenapa? Memang mereka memakai Alkitab, tapi mereka menyangkali ajaran Alkitab. Mereka menerbitkan Alkitab sendiri. Yang anehnya mereka menggunakan Alkitab yang sudah ada lalu diganti-ganti. Begitu. Ini sama juga dengan Yahwenisme ini. Kelompok Yahweh juga begitu. Yang ada di Indonesia kan sudah banyak tuh Yahweh. Punya Alkitab sendiri, tapi Alkitabnya Alkitab lain. Lalu diganti-ganti. Nama Allah diganti dengan Yahweh. Begitu. Ini satu kan model ini. Mereka satu garis gitu, satu aliran. Begitu. Jadi menyembah Yahweh kan, begitu. Nah, kemudian jadi Yesusnya diganti huruf kecil semua di dalam itu ajaran mereka, di dalam Alkitab mereka. Nah, saudara, Charles Russell ini membangun juga penerbitan yang namanya Watchtower Society. Jadi Watchtower itu artinya menara pengawal. Nah, kalau saudara menemukan terbitan-terbitan Watchtower, itu adalah mereka. Begitu. Kemudian saudara, ada tokoh berikutnya. Inilah sebenarnya yang mendirikan saksi-saksi Yehova. Ini orang ini muridnya daripada Russell. Nah, ketika itu terjadi pemilihan ya presiden untuk student movement tadi, Bible student movement tadi atau Bible study movement, ini mereka tidak setuju orang ini terpilih sebagai pemimpin. Lalu akhirnya dia memisahkan diri dan dia membentuk apa yang kita kenal sekarang saksi-saksi Yehova. Nah, mengapa saya menarik Charles Russell ini? Karena namanya saja yang berbeda, tapi ajarannya sebenarnya ajaran dari Russell. Begitu, yang diteruskan oleh Joseph F. Rutherford. Begitu ceritanya. Nah, saudara, apa ajaran-ajaran lain yang populer
yaitu mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi, kedatangan Yesus yang kedua kali ini, saudara, menurut mereka itu Yesus sudah datang. Oke, ini lebih gila lagi ajarannya. Begitu. Jadi saya mau beritahu, Yesus sudah datang yang kedua kali. Kalau kita tanya, mana Yesusnya? Ya kamu nggak bisa lihat Yesusnya, karena Yesus datang secara rohani. Nah itu, ajaran mereka yang gila itu. Nah menurut mereka, sejak tahun 1925, maka sebenarnya Tuhan sudah datang. Begitu, Yesus sudah datang ini. Begitu. Jadi tinggal kita menunggu waktu, tadi Bu Erna bilang, kapan saja, bisa besok hari, maka dunia ini akan dihancurkan. Nah, maka dia menggunakan siasat untuk menakutkan orang. Kamu mau kamu hancur dalam peperangan Harmagedon itu? Atau selamat kalau mereka begitu. Nah, atau kalau kamu tidak mau, kamu bisa memilih saksi-saksi Yehova ikut kami, maka kamu akan mengalami kehidupan yang bahagia. Tapi di mana kehidupan yang bahagia itu? Di bumi, saudara. Begitu. Ini kan bertentangan dengan pengajaran Alkitab, bahwa bumi ini justru akan berlalu. Kita akan mengalami surga, tapi mereka tidak percaya surga. Nah, kemudian ajaran lain daripada Russell ini adalah Yesus mati hanya menebus Adam. Begitu. Bukan menebus kita atau umat manusia, menebus dosa Adam saja. Begitu. Lalu 144.000 orang itu ditebus melalui Adam, kemudian 144.000 itulah yang menjadi mediator. Jadi saudara, kalau Alkitab bilang Yesus adalah mediator, maka saksi Yehova bilang 144.000 itu adalah mediator. Siapa itu? Ya saksi Yehova. Anda hanya bisa datang kepada Allah melalui apa? Melalui saksi-saksi Yehova. Nah, saksi Yehova ini tidak merayakan Natal, tidak merayakan Paskah, tidak minum alkohol. Ya bagus juga sih tidak minum alkohol. Tidak merayakan hari ulang tahun. Ya. Kemudian tadi sudah kita sebutkan tidak percaya neraka, mereka juga menentang simbol-simbol negara. Tidak boleh menjadi pegawai negeri. Tidak boleh menjadi pegawai negeri, tidak boleh menghormat bendera. Menurut mereka, kehidupan di luar saksi Yehova atau hidup dunia ini korup. Bejat begitu. Jadi cuma mereka yang benar. Begitu. Artinya kalau Anda masih ada di dunia ini, Anda adalah orang-orang yang terkutuk. Begitu. Ada tuh di Facebook saya tuh. Anda lihat namanya Kemurnian. Itu dia kalau tulis, dia punya tulisan, dia bilang semua orang itu sesat dan binasa, cuma dia aja yang selamat begitu. Baca di Facebook saya pakai nama Kemurnian. Itu coba Anda baca itu orang itu. Nggak mau belajar Alkitab, saya sudah kasih tahu. Saya bilang kamu ini bodoh tapi bebal kamu ini. Saya kasih tahu, kasih apa itu argumen, dia nggak bisa jawab. Dia jawabnya menurut pikiran dia sendiri. Jadi menurut dia itu Anda nggak boleh. Kalau Anda hidup kaya itu Anda itu sesat, bejat itu. Begitu. Jadi menurut dia hidupnya sengsara. Nanti saya mau tanya dia, kamu sudah hidup sengsara? Kamu sudah hidup penyakit? Ya, begitu. Orang ini memang banyak orang yang seperti itu, tidak mau belajar firman Tuhan. Makanya dia pakai nama samaran, namanya Kemurnian. Dulu saya tegur dia, sekarang dia pasang foto. Begitu. Ya saya nggak bilang dia saksi Yehova, tapi saya bilang terpengaruh mungkin dengan ajaran saksi Yehova. Lalu
mereka tidak menentang apa pemerintah tadi tidak mau melakukan apa itu wajib militer atau masuk militer, tidak boleh transfusi darah, tidak boleh, gitu ya. Jadi ini beberapa yang ingin saya sampaikan. Kemudian di Indonesia kali ya, tahun 30 mulai masuk. Lalu bagaimana tuh data di Indonesia tahun berapa mereka sebenarnya? Boleh saya bilang? Saya berkata, tahun 1976 SK dari Surat Keputusan dari Jaksa Agung nomor 129 mengeluarkan keputusan bahwa ajaran itu dilarang di Indonesia karena bertentangan dengan hukum di Indonesia. Seperti menolak bendera dan menolak ikut berpolitik. Tapi tahun 1994 ada upaya untuk mencabut SK ini. Mereka beralasan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR tentang hak asasi manusia. Kemudian tanggal 1 Juni tahun 2001 surat keputusan ini kemudian dicabut, saudara-saudara. Jadi mereka sudah diperbolehkan untuk ada di Indonesia. Nah, memang begini ya, sebelum saya beri kesempatan Bapak Ibu bertanya, baik yang ada di Zoom maupun di Facebook, memang sih Saksi Yehova ini mengalami banyak itu ya, eksekusi, persekusi maksud saya, aniaya, karena mereka bertentangan dengan pemerintah begitu. Banyak orang nggak suka. Saya sendiri sih tidak mengambil langkah begitu. Walaupun mereka sesat ya tidak perlulah dilarang memakai undang-undang negara, kecuali memang dibuktikan mereka itu bersalah, bertentangan dengan undang-undang negara. Menurut saya ya biarin saja. Ajaran yang benar itu harus kita ajarkan begitu. Kita tidak boleh menutup pintu. Ya semua orang berhak menyampaikan pikirannya. Mau dia sesat, mau dia nggak benar ya silakan saja. Menurut saya begitu. Gitu. Makanya di Indonesia itu kelihatan zaman Gus Dur mungkin mereka diberikan kesempatan karena atas nama hak asasi manusia. Jadi kebebasan berpendapat begitu ya. Tapi seperti di Rusia mereka ditangkap, sekarang dilarang sama sekali untuk menyebarkan ajaran mereka begitu. Karena mungkin bertentangan dengan tadi, nggak mau hormat bendera, nggak mau mendukung pemerintah berpolitik dan sebagainya. Jadi ada bertentangan. Di zaman Nazi Jerman itu banyak di antara mereka yang dibunuh karena tidak mau ikut wajib militer kan, seperti itu. Baik, mungkin Bu Erna bisa mengundang teman-teman yang ada di Zoom untuk bergabung dalam diskusi. Oke, saya persilakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Zoom kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan ke Pak Wanda, silahkan. Atau mau berbagi pengalaman. Sudah bersentuhan dengan Saksi Yehova atau didatangin. Ada pengalaman seperti itu? Silakan teman-teman yang ingin berdiskusi di studio. Siapa saja, mungkin Anda punya pengalaman atau Anda ingin bertanya tentang mereka gitu, apa yang masih membingungkan, silakan. Juga bagi teman-teman yang ada di live di Facebook, kalau misalnya ada pertanyaan yang masih mengganjal, silahkan Anda bertanya langsung kepada Pak Wanda. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Saya mau bertanya ke Pak Wanda. Ya. Apakah saksi-saksi Yehova ini bisa digolongkan sebagai orang Kristen? Karena mereka mempunyai Alkitab, terus mereka menganggap diri mereka itu orang Kristen karena mereka mencari orang-orang Kristen yang bisa dibawa untuk menjadi saksi-saksi Yehova, menjadi anggotanya. Iya, memang kalau kita lihat ya, saksi Yehova ini kebaktiannya seperti orang Kristen.
Begitu. Ada nyanyi-nyanyi, terus ada firmannya, ada berdoanya. Begitu. Terus apa itu ada kumpul-kumpul. Begitu. Memang sama seperti orang Kristen menggunakan Alkitab. Cuma tadi saya bilang mereka punya sendiri. Alkitab itu adalah Alkitab yang mereka terjemahkan atau mereka itu ganti-ganti sendiri begitu. Kata-kata itu banyak kata-kata yang diselewengkan untuk mendukung doktrin mereka begitu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi kalau ditanya sekali lagi, apakah mereka itu Kristen? Mereka bukan Kristen. Kenapa? Karena mereka menolak Yesus sama sekali sebagai Tuhan, sebagai Allah dan Juru Selamat. Itu satu. Ya, tidak ada konsep keselamatan di Saksi Yehova. Nggak ada. Jelas ya dari sini ya. Jadi mereka tidak ada konsep keselamatan. Bagaimana caranya diselamatkan? Ya masuk Saksi Yehova, cuma itu. Jadi bagaimana? Kalau ada orang yang masuk Saksi Yehova, maka dibaptis ulang. Dibaptis. Nah, ada baptisan. Ini ada baptisan. Ada baptisan. Dibaptis. Kemudian, ya baptisan itu semacam menandai anggota. Mereka menjadi anggota bukan Saksi Yehova. Bukan bertobat. Bukan pertobatan ya. Tapi menurut mereka, kalau engkau di luar Saksi Yehova, ya engkau perlu bertobat untuk masuk Saksi Yehova. Begitu. Begitu. Oke? Ada pertanyaan? Silakan kalau di... Oh, ini ada Ibu Jun Melo. Ada pertanyaan Ibu Jun Melo? Selamat malam, apa kabar? Ada Pak Raymar kali mau tanya. Pak Raymar? Pak Raymar mau tanya. Ada... Pengalaman aja Pak, kalau dari orang-orang Saksi Yehova, ya, kalau mendatangi itu mereka dalam membahas ayat-ayat itu mereka tidak pernah mau berdoa. Itu pertama. Betul. Pasti kalau berdoa kan pasti berbeda dengan Kristen pada umumnya. Itu. Betul. Yang kedua, mereka kalau mengajarkan fokus hanya satu ayat yang sudah rapih gitu sama dia hafalan. Ketika pas dibelokkan, mereka langsung bingung, nggak bisa, nggak bisa memberikan jawaban-jawaban atau kadang tidak bisa menjawab. Itu aja Pak. Mungkin. Baik, terima kasih Pak Raymar. Betul sekali. Jadi kalau disuruh berdoa, memang mereka akan bilang kami tidak punya wewenang untuk berdoa. Yang cuma boleh berdoa itu adalah government body. Jadi pimpinan tertinggi mereka begitu, para elder mereka. Kalau mereka sendiri tidak bisa berdoa. Betul sekali. Bukan tidak bisa berdoa, tidak diizinkan untuk berdoa. Jadi saya pernah punya pengalaman itu karena mereka door to door datang ke rumah kita. Waktu itu kalau nggak salah saya masih tinggal di rumah yang lama itu, dia datang ketok rumah begitu. Ya saya bilang masuk, bicara-bicara sudah lama saya dengarin. Terus saya bilang kalau begitu kita berdoa dulu. Dia nggak mau berdoa, dia bilang nggak bisa kita berdoa. Kenapa nggak bisa? Ya kita nggak ada wewenang untuk berdoa. Ya saya bilang gimana kamu memberitakan Injil kok nggak bisa berdoa? Begitu. Ternyata dari situlah memang saya sengaja mau masuk dari situ, gitu. Nah, seperti Pak Raymar bilang, mereka sudah punya ayat-ayat tertentu yang mereka susun sedemikian rupa untuk mereka kasih kepada orang-orang yang menjadi target mereka. Tapi kalau Anda mengerti, maka Anda bisa mematahkan argumentasi mereka. Mereka akan kebingungan mereka, begitu. Dan pasti dia nggak akan datang lagi. Anda bisa bilang ke dia, kamu ajak lagi deh orang lain. Dulu saya di Tebet begitu juga waktu saya tinggal di Tebet, Jakarta. Dia datang begitu, perempuan muda yang datang begitu. Terus ya
karena ya mereka salah datang gitu kan. Mereka pikir orang Kristen awam datang, saya ngobrol, ya mereka nggak bisa jawab begitu. Saya bilang minggu depan bagaimana datang lagi boleh, mau nggak? Saya bilang. Tapi panggil lagi gitu, yang lain, yang tentu yang lebih bagus berdiskusi kan. Kalian nggak bisa jawab, dia diam aja. Iya, saya tunggu nggak datang begitu. Gitu. Terima kasih Pak Raymar. Jadi betul sekali. Kemudian saya ingat sepertinya Pak Wanda bertanya kepada mereka, siapa itu Yesus itu? Dan mereka langsung lari. Oke, kemudian ini ada mungkin mau dibacakan dari Pastor Hendra Kasenda ini di Tangerang. Boleh saya menyapa dulu? Oh ya, bisa. Ada Pak Prem yang ada di Bali. Terima kasih Pak Prem sudah hadir walaupun melalui live di Facebook. Ada juga Ibu Diari Nasihaan yang ada di Batam. Terima kasih juga Ibu. Ada juga Pak Lengkong Kusoy Lencon dari Kasar. Terima kasih Pak sudah bergabung walaupun melalui Facebook. Ada juga Ibu Vita Milo Oracle yang ada di Minnesota. Terima kasih Ibu Gembala sudah pagi-pagi. Ibu Vita dan Pastor Erik Pastor Erik juga sudah bergabung muncul dengan kami walaupun melalui live di Facebook. Terima kasih. Kemudian ada Pak Hendra Kasenda. Beliau berkata, fakta saksi Yehova pertama, kitab mereka berbeda dengan Alkitab kita. Jadi ditolak jika mereka bilang baca Alkitab, tetapi yang dibuka adalah kitab mereka. Alkitab adalah buku Allah, sedangkan kitab mereka adalah kitab saksi saja. Kemudian yang kedua, ajaran mereka berbeda dengan ajaran Kristen. Mereka bukan Kristen sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 18. Mereka adalah antikristus. Ketiga, semua buku, tulisan, majalah mereka tidak sesuai dengan Alkitab dan ajaran Kristen, maka tidak usah dibaca atau dilihat seperti sampah saja. Jadi langsung buang saja di sampah. Langsung dibuang katanya. Kemudian ada Ibu Mika Kilapong yang ada di Jepang. Beliau berkata, Maranatha, terima kasih Ibu yang sudah bergabung walaupun melalui live di Facebook. Ada juga Pak Prem, beliau berkata, maaf tanya pastor, bagaimana dengan yang di luar saksi Yehova, tapi dalam liturginya mengganti sebutan Yesus dengan Yahweh. Mereka termasuk Kristen yang mana atau Kristen apa namanya? Terima kasih. Ya, sebenarnya tadi sudah tersinggung ya Pak. Sedikit, ya. Sudah disinggung maksudnya mengenai ada yang namanya Yahwenisme gitu. Jadi kelompok-kelompok yang mereka sendiri itu sebenarnya mereka kok itu Unitarian begitu Pak Prem ya. Jadi pengajaran mereka itu tidak percaya Tritunggal. Nah saya bilang bahaya kalau tidak percaya Tritunggal. Sebenarnya apakah mereka masih disebut Kristen apa bukan? Nah ini sebenarnya kalau mau menyebut Kristen atau bukan, sebenarnya kan Kristen itu sebenarnya pengikut-pengikut Kristus. Begitu. Artinya murid Yesus Kristus. Tapi kalau mereka masih mempertahankan memakai nama itu, sedangkan mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, memang aneh juga. Begitu. Kita sendiri bisa melihat, bisa melabeli kalau tidak percaya apa itu Yesus sebagai Tuhan, ya bagaimana mau menyebut diri sebagai Kristen gitu. Tapi mereka ya sama seperti orang Yahudi kan tidak percaya kepada Yesus, mereka bukan orang Kristen gitu kan, begitu. Jadi cluenya mungkin ada di situ untuk Pak Prem, begitu. Jadi kalau boleh bertanya bahwa ajaran saksi Yehova itu merupakan aliran Arius ya? Ya, mereka kalau dari segi pemahaman Tritunggal terpengaruh dengan Arianisme. Jadi Unitarian, tapi konsep Allahnya itu adalah Arian. Begitu, tidak percaya Tritunggal, mengakui bahwa Yesus itu adalah ciptaan saja, bukan Allah.
Ini ajaran utama dari saksi Yehova. Mungkin kita perlu lihat satu klip yang bagus ya. Saya buka lagi satu klip. Ini supaya kita mendapat pengertian yang lebih kompleks ya. Kita tidak akan lihat semua, tapi beberapa fakta saja yang akan kita lihat. My name's Brittany. Hi, I'm Cedric. Yeah. We've been married for 15 and a half years. We were both witnesses our whole lives. Whole lives. And we left, I was 30 and you were 32. Nah, jadi saya terangkan ya. Jadi keluarga ini mereka sudah menjadi saksi Yehova seumur hidupnya. Tadi kan dia bilang. Dia baru keluar umur 30, suaminya umur 32. Jadi mereka ini keturunan dari keturunan begitu ya. Jadi bukan saksi Yehova yang dikenalkan orang di jalan dan sebagainya, tapi memang dari keturunannya, dari neneknya, dari mamanya, kemudian turun ke anak-anaknya. Anda lihat nanti sebentar apa yang mereka katakan akan membuat kita shock. Baptized when I was 15. I think I was 16. We are second and third generation Jehovah's Witnesses. My grandmother came in, raised my mom, and then we were raised, me and my siblings were raised as Jehovah's Witnesses. My mom is as old as your grandma. Right. My older brother was a Bethelite. My mom has like a shelf as big as this wall of every bound volume. Publications. Books. All the rainbow books. It was impounded. Rainbow book itu punya apa itu saksi Yehova. I know all of your friends and family who are still in it are going to blame me for this. Because they felt when we first got together that I wasn't as spiritually strong as you deserved. And so they cautioned you against marrying me. You weren't as spiritually devout to the witness organization as I was. Right. When we got married, everybody was like, he's not a pioneer, he's not a ministerial servant, he's no good. And I was like, but look at that. Nah, ini saya mau jelaskan lagi ya, dulu ya. Saksi Yehova itu kalau Anda sudah masuk di dalamnya, saksi Yehova akan mengontrol kehidupan Anda sepenuhnya. Siapa yang Anda nikahi itu harus mendapat approve dari saksi Yehova. Anda tidak boleh menikah dengan orang di luar saksi Yehova. Kalau Anda melanggar perintah ini, maka Anda akan di-shun namanya, dikeluarkan dari saksi Yehova. Dan kebanyakan karena mereka sudah didoktrin bahwa hanya di dalam saksi Yehova itu ada keselamatan dan Anda terhindar dari yang tadi saya sudah jelaskan itu. Apa itu Armageddon nanti akan datang, cuma 144.000 orang yang mereka katakan mereka saksi Yehova saja, maka orang akan takut. Nah, kalau di-ban dari saksi Yehova, maka Anda dianggap sebagai orang yang tidak ada sama sekali. Tidak dilihat sama mereka. Pokoknya Anda dianggap sebagai orang yang sudah menjadi satu dengan dunia. Sudah korup gitu, sudah bejat gitu. Jadi lihat, pernikahan mereka ini awalnya ditentang karena laki-laki ini dianggap tidak rohani. Maksudnya tidak rohani, standarnya tidak memenuhi standar saksi Yehova. Tapi karena ada di dalam, saksi Yehova tidak bisa bilang apa-apa. Mereka hanya memberikan nasihat-nasihat, tapi wanita ini tetap maju terus. I knew if I didn't get married to this guy, I would regret it my whole life. I did toe the idea of like, should I wait for a ministerial servant or an elder? And what would my life look like? You know, like I'll be like the prim and proper pioneer wife on the elbow of like the elder. But that's not really the life I envisioned for myself. I envisioned marrying for true love, and I knew it was true love when I found him. And so that's why we got married, despite his spirituality not being quite up to the standard that you're supposed to be at when you get married. He did come up to my level when it came to like wanting to be better and wanting to do better. You know, like we need to study. Okay, we will study. You know, like we need to do the text.
And as like naggy as I was, like, this means our life. Yeah. That wasn't even the reason we left, though. It wasn't a lack of spirituality. You're the one that did all the research and Jadi dia bilang bukan itu alasannya, nanti dia mau ungkapkan alasan dia keluar mengapa. jumped on because the things that you were learning were distressing enough that we had to come to a decision as a family, looking into what people were saying, not just against the organization, but things that the organization was kind of trying to reply to those people. You know, what it they were wasn't saying in defense. right. It wasn't just an absolute critical view of the organization. It was looking at both sides. I think basically we left because we had kids. We had a lot of kids. Ya, mereka punya 5 anak ya. And we wanted to protect them from all of the things we were learning. That was kind of a wake-up call in of itself. As a Jehovah's Witness, you're not like instructed not to have children, but it is very highly recommended to not to. It's looked down Nah, upon. dia bilang di sini kuncinya, dia bilang mereka tinggalkan saksi Yehova karena untuk masa depan anak-anaknya. Jadi di dalam saksi Yehova itu ada ajaran yang mengatakan sebaiknya kamu lihat sampai punya anak itu diatur oleh saksi Yehova. Betul saya bilang. Jadi kehidupan Anda itu dikontrol sepenuhnya. Kalau sudah ada di dalam, Anda itu akan seperti robot, taat sepenuhnya kepada pimpinan saksi Yehova. Saksi Yehova tidak terang-terangan mengatakan mereka dilarang punya anak, tapi mereka bilang sebaiknya tidak punya anak. Mengapa? Karena sudah mau dekat itu, bumi itu dibinasakan, bisa besok hari terjadi. Jadi anak itu hanya menambah beban saja begitu. Tapi keluarga ini malah melawan konsep itu, malah mereka punya anak 5. Orang saksi Yehova malah nanti dia akan cerita bahwa mereka akan lihat-lihat mereka terus. Anaknya bukan cuma 1, malah 5 katanya. Kamu ini, dia bilang kok seperti itu. Jadi kalau bisa Anda juga tidak boleh menikah katanya untuk misi. Misinya apa? Melayani saksi Yehova. Anda dituntut untuk sacrifice untuk kelompok ini. Ini real, saudara. Bukan kita baca di buku, tapi pengalaman real orang yang mengikuti saksi Yehova dari generasi ke generasi. Begitu. Jadi di sini sudah wake up call, dia bilang waktu mereka mau punya anak terus semacam dilarang, saksi Yehova nggak terang-terangan. Mereka sudah mulai berpikir, benarkah kami ada di organisasi atau di ajaran yang benar? Jadi di sini dia bilang untuk memprotek anak-anak kami keluar. Lots of couples wait until the new system to have children. Some even go as far as to get fixed so they can't have children because God will fix that in the new world. Yeah. Your body will be remade perfect. Oh, like don't even get me started. Like I was 300 pounds. People don't get their teeth fixed because you're going to have a perfect body in paradise any minute. You know, it's coming in like 2 weeks. So then Oke, sampai di sini dulu ya. Nah, ini panjang, saya potong saja. Dia bilang begini, di dalam saksi Yehova katanya diajarkan kamu itu kalau gemuk, kamu nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa ya, memang ya bagi saya sih gemuk kurus itu nggak apa-apa. Maksudnya kamu nggak usah peduli dengan penampilan kamu. Kenapa? Karena in any minutes katanya Firdaus itu akan datang di bumi dan Tuhan akan mengubah hidupmu, mengubah bodimu jadi perfect sekali begitu. Jadi kalau kamu gigimu lobang begitu biarin aja. Kalau kamu giginya gingsul susun dan sebagainya, kamu nggak perlu ke dokter gigi katanya gitu. Jadi biar nanti kamu akan diubahnya jadi keadaan kamu yang exactly seperti yang Tuhan inginkan gitu. Nah dia kan bilang saya itu gemuk tadinya, saksi Yehova bilang gemuk sekali, badannya besar sekali. Udah nggak apa-apa, nanti kalau Firdaus datang di bumi kamu akan jadi kurus, jadi perempuan yang cantik sekali. Anda bisa bayangkan itu pemikiran-pemikiran ini yang mempengaruhi orang bagaimana sampai di hal-hal yang disebut dengan kehidupan pribadi diatur oleh saksi Yehova. Gitu. Organisasi yang mempunyai kekuasaan itu adalah government body itu yang mereka berpusat di Brooklyn, New York itu ya. Jadi
sampai sedemikian jauh. Agama-agama yang seperti itu, ajaran yang seperti itu, menurut saya Anda harus hindari. Yang mengontrol seluruh hidupmu. Nanti kalau dengar dia punya kesaksian lagi lanjut, panjang soalnya ini saya potong saja. Dia akan cerita bahwa semua waktu harus diberikan untuk saksi Yehova. Semua uangmu itu harus diberikan oleh saksi. Saksi Yehova tidak mengajarkan persepuluhan. Tidak mengajarkan persepuluhan. Begitu. Dari mana mereka mendapatkan dana? Ya sama seperti saya. Tidak percayakan persepuluhan. Saya ajarkan kan persepuluhan itu tidak alkitabiah. Tapi saya bukan saksi Yehova. Begitu. Cuma mereka apa? Mereka mendesak anggotanya untuk memberi. Begitu. Mereka akan bilang, kamu memberi itu masih kurang. Kamu harus memberi lebih banyak lagi. Kalau memberi waktunya masih kurang, mereka akan bilang, kamu masih kurang. Jadi setiap orang tuh dituntut. Nah, kehidupan dua pasangan ini yang tadinya mereka belum menikah itu, mereka bilang setiap waktu itu mereka itu hidup untuk organisasi ini. Ikut kegiatan, orang tuanya bawa, begitu. Nggak boleh berteman dengan orang-orang di luar saksi Yehova. Kalau ada ulang tahun, mereka hanya gigit jari, nggak boleh mengucapkan selamat ulang tahun dan nggak boleh menghadiri ulang tahun dari teman-teman, begitu ya. Jadi nggak boleh bergaul di luar. Anda bisa bayangkan dikontrol sepenuhnya dan orang-orang ini akhirnya memberontak, tidak tahan, begitu, tidak tahan. Belum lagi kasus-kasus yang lain. Tapi ini saya hanya menunjukkan hal-hal yang umum yang terjadi, begitu. Jadi menikah harus memerlukan izin daripada elder, begitu. Untuk mempunyai anak juga Anda harus mempunyai izin daripada elder itu. Lalu kemudian setiap minggu harus mengisi kartu yang namanya kartu penginjilan. Sudah menginjil di mana? Kalau kamu masih kurang, kamu punya kartu penginjilan, kamu dapat teguran. Kalau kamu tidak mematuhi, maka kamu akan diperingatkan bahwa kamu tidak sungguh-sungguh dan keanggotaan kamu bisa dicabut. Nah, begitu. Betapa mengerikan ini sebenarnya organisasi ini. Makanya kita menyebutnya bidat. Mereka bukan Kristen. Kalau Anda sudah masuk di dalamnya, hati-hati. Untuk keluar begitu susah. Makanya kita kampanyekan supaya hal ini menjadi kewaspadaan kita bersama. Ada yang mau menambahkan atau bertanya, teman-teman yang ada di Zoom ataupun yang ada di live di Facebook? Live Facebook. Ada yang mau memberikan pendapat yang di Zoom? Saya cuma mau menambahkan aja Pak Pendeta. Saya pernah menonton acara di TV itu tentang saksi Yehova di mana mereka itu sudah keluar. Mereka bukan hanya, mereka tahunan, puluhan tahun mereka menjadi anggota saksi Yehova dan mereka berkata bahwa segala aspek kehidupan mereka itu diatur, dikontrol, didikte, diintimidasi oleh organisasi ini. Bahkan ada beberapa keluarga yang mereka sudah terpisah sudah terputus antara hubungan keluarga antara ibu dengan bapak, anak dengan saudara, sibling, begitu karena organisasi ini. Begitu ketatnya ya. Begitu mereka itu sangat mengontrol kehidupan orang. Nah, ini saya mau menunjukkan kepada saudara hal-hal yang akan kita lakukan secara cepat ketika menghadapi saksi Yehova. Nah, ada 3 pertanyaan utama yang sebenarnya Anda bisa ajukan ke mereka. Jadi, saksi Yehova ini atau saksi-saksi Yehova ini tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Itu harus kita ingat baik-baik. Nah, kita bisa bilang kepada mereka, kalau Yesus itu bukan Allah, mengapa Allah memerintahkan semua malaikat menyembah Yesus? Ada di Ibrani 1 ayat 6. Tunjukkan ayat ini.
Ya, ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Kalau Yesus itu bukan Allah, mengapa Allah menyuruh malaikat menyembah dia? Kalau dia hanya ciptaan, masa ciptaan menyembah ciptaan? Kalau Yesus bukan Allah, mengapa Yesus menerima penyembahan? Waktu orang-orang sembah Yesus, Yesus tidak pernah menolak penyembahan itu. Ya kan? Lalu yang kedua, ya. Tadi sudah saya singgung, saksi-saksi Yehova percaya bahwa Yesus dibangkitkan secara roh. Begitu. Jika Yesus, jadi maksudnya Yesus tidak bangkit secara fisik, hanya roh saja. Nah, jika Yesus tidak dibangkitkan dari kematian secara fisik, maka Yesus adalah pendusta. Nih, dalam Lukas 24 ayat 39, Yesus berkata, lihatlah ini, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku. Jadi ini bisa kita lontarkan kepada mereka untuk membungkam mereka ya. Kemudian saksi-saksi Yehova itu percaya kematian Yesus hanya menebus dosa Adam. Tadi saya sudah bilang. Nah, kalau Yesus hanya mati untuk dosa Adam, maka manusia tidak akan mengalami keselamatan. Di 1 Korintus 15 ayat 3-8 dikatakan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, kan jelas sekali. Alkitab katakan seperti itu. Karena dosa-dosa kita, bukan hanya dosa Adam. Kemudian dia dikuburkan, dibangkitkan hari ketiga sesuai kitab suci. Ya kan, dikubur dan dibangkitkan. Jadi tubuh Yesus itu tubuh yang fisik. Ini penting, ini bukan cuman roh begitu. Gitu ya. Kemudian ada buktinya Yesus menampakkan diri kepada Kefas, ya, Petrus, kepada ke-12 rasulnya, kemudian kepada 500 saudara sekaligus. Jadi ini bukan karang-karang, ada kesaksian orang. Kemudian kepada Yakobus, kepada semua rasul, Paulus bilang, lalu kepada saya, Paulus bilang. Begitu ya. Jadi ini fakta-fakta utama dari saksi Yehova. Kita bisa menyampaikan hal-hal tadi begitu ya. Ketika didatangi atau memang saudara bisa datangi mereka. Bisa datangi mereka. Sebenarnya saya masih ada 10 pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada saksi-saksi Yehova, tapi kita sudah kehabisan waktu di sini begitu ya. Nanti kapan-kapan saya akan bagikan 10 pertanyaan ini. Begitu. Ada juga buku-buku lain yang sudah ditulis 20 pertanyaan untuk mematahkan ajaran saksi Yehova. Tapi 3 pertanyaan ini sudah cukup saya kira. Begitu. Kita bisa langsung menyangkal mereka. Jadi berhati-hati untuk mereka yang karena juga saya dengar di Indonesia sudah banyak pengaruhnya. Saya mengangkat ini juga karena ada teman-teman lain yang memberitahu, menyampaikan supaya ajaran sesat ini ya. Saksi Yehova ini bisa buka supaya mengerti lebih dalam lagi karena pengaruh-pengaruh mereka yang sudah begitu mengkhawatirkan gitu ya. Baik, apakah masih ada yang mau tambahkan? Pertanyaan yang atau sudah jelas semuanya? Sudah jelas, Bu yang dari Batam, oke? Sudah jelas? Jelas. Yang dari Manado, sudah oke? Oke. Pak Reimer, sudah oke? Sukabumi? Baik, kalau begitu. Yang dari Sydney, bagaimana? Sudah oke? Yang dari Sydney? Pak Ferry, mau tambahkan sesuatu? Silakan. Belum dibuka mikrofonnya. Dibuka dulu, Pak. Belum terbuka. Ya,
Sudah terbuka sekarang. Silakan Pak Ferry. Pak Pendeta, kalau saksi Yehova itu ya punya gedung nggak? Gedung gereja kayak yang yang aku lihat itu namanya itu Kingdom of Hall itu apa itu Pak Pendeta kayak gitu Pak Pendeta? Ya betul. Tadi saya belum tersinggung. Bagus pertanyaannya nih Pak Ferry ya. Apakah saksi Yehova itu punya gedung? Ya betul. Nah saksi Yehova itu menamakan itu organisasi mereka itu Kingdom. Jadi bukan kerajaan Allah tapi Kingdom of Jehovah Witnesses. Begitu ya, atau di dalam bahasa Indonesianya balai kerajaan. Nah, kalau katakanlah di Sydney banyak sekali di Sydney. Di Sydney banyak sekali saksi Yehova itu di Merrickville itu dekat dengan kita kan besar sekali itu kan. Di Enmore ya. Di Enmore itu depan apa itu taman Enmore Park itu kan. Ya, itu besar sekali kan. Kemudian waktu saya menemani anak saya kan, waktu dia pernah kuliah di sini kan, sebelum Tessa pindah ke Eropa, dia kuliah di Wollongong. Itu di Wollongong ada lagi itu di belakang persis University of Wollongong itu besar sekali itu Kingdom of Jehovah Witnesses. Jadi mereka punya gedung, mereka itu kaya Pak Ferry, dan mereka itu punya pengikut di seluruh dunia 8,6 juta orang. Begitu. Di Indonesia sudah 200.000 lebih. Jadi ini perlu menjadi perhatian kita. Dari mana anggota itu? Saya percaya anggota itu dari orang-orang Kristen yang malas-malas itu. Iya, orang-orang biasanya target mereka orang Kristen, ya. Ya, target mereka orang Kristen yang tidak ngerti apa-apa, didatangi, lalu ditawarkan, mau nggak buka apa PA itu, Bible Study, mau begitu. Akhirnya terjadi gitu, ikut saksi Yehova. Kalau sudah ikut saksi Yehova, nanti disuruh menjadi penginjil yang militan. Makanya saudara lihat sekarang ajaran sesat itu aktif sekali menyebarkan ajarannya. Kita harus lebih aktif lagi. Amin ya, kita sebarkan sound doktrin terus-menerus sampai orang mengerti kebenaran. Jadi berdiri. Kalau sound doktrin lain, mengajak orang berdiri di atas kakinya sendiri. Jadi memuridkan orang gitu. Jadi bukan membawa kepada saksi Yehova, membawa kita mengenal Yesus dan kita menyebarkan firman kepada orang lain yang belum mengerti. Boleh saya tambahin Pak Manas? Silakan. Kita sebagai seorang Kristen itu, seorang murid sound doktrin itu kita harus support kebenaran, kita harus defend kebenaran, dan kita harus expose kesesatan. Betul sekali, kita harus expose kesesatan ya. Kemudian mungkin terakhir Bu Erna sebelum kita tutup, mungkin bisa disapa lagi ini Ibu Like dari Karigesan ini. Like Lydia Unggoh yang ada di Karigesan. Terima kasih Ibu sudah melihat acara itu, melihat program ini. Ada juga Ibu Tia Eluntungan Goni yang ada di Karigesan. Ini dia. Beliau berkata, Maranatha Blessing, selamat malam dari Karigesan Manado. Terima kasih. Ada juga Pak Alex Yahan. Kami tidak tahu dari mana ini. Ya, selamat malam Pak Alex. Selamat malam Pak Alex. Ada Ibu Nancy May. Selamat malam kami ucapkan. Saya juga mau menyapa Pak Aris Alamsah. Selamat malam Pak. Terima kasih sudah melihat, menonton program ini walaupun melalui live di Facebook. Ada juga Pak Walter Oi Jatau. Ya, kelihatan dari Papua ini ya, Pak Walter Oi Jatau. Kemudian ada Pak Ferry ya, namanya nama Facebooknya Pak Ferry. Lalu tadi Pastor Hendra Kasenda dari Tangerang. Semuanya sudah saya. Semuanya ini dari Pak Eka Palapia juga ada. Pak Japai Sikoyap ini kita tidak bisa dapat dari mana lokasinya, tapi bisa tahu mereka muncul di Facebook kita. Baik,
kita akan Gitu, tutup kita ya. akan mengakhiri program ini. Terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir, yang sudah berpartisipasi dalam program Elias Theological School ini, baik yang melalui Zoom maupun melalui live di Facebook. Terima kasih. Kami berdua mau mengucapkan salam Gereja Perjanjian Baru. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.